Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini masih suatu lanjutan dari seri Covenant. Ini bagian ketiga dan ini adalah bagian terakhir kita akan bahas. Tetapi Anda terus gali, karena tujuan dari PA kita adalah supaya kita melihat keindahan Tuhan kita dan kedahsyatan firman, sehingga Anda dan saya akhirnya mau tertarik bersekutu dan juga menggali kebenaran firman Tuhan, melihat siapa Tuhan kita. Oke, kita lanjut aja langsung dari review sementara. Ya, bahwa kita diciptakan untuk berfellowship dengan Tuhan, dan oleh sebab itulah kita perlu mengenal covenant, perjanjian, karena cara Tuhan untuk berhubungan dengan kita adalah melalui covenant, sehingga covenant bukannya sekedar perjanjian yang kita konotasikan sebagai kontrak, bukan saudara, karena covenant itu adalah suatu komitmen dan suatu hal yang membuat kita ataupun pribadi yang mengambil covenant mengikat diri saudari. Setiap hubungan yang benar itu harus berdasarkan covenant saudari. Karena covenant dengan Tuhan, lewat covenant Tuhan mau menunjukkan kasihnya, kesetiaannya, dan dirinya sebagai sumber saudari. Kita melihat karena covenant itu semuanya bersifat unilateral, kecuali covenant yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu Taurat saudara, atau kita kenal dengan Perjanjian Lama, Old Covenant saudara. Itu bilateral, artinya ada tanggung jawab dari kedua belah pihak. Covenant ini adalah yang umum yang bisa logis diterima oleh manusia. Tetapi dari covenant ini sesungguhnya bukan inisiatif Tuhan, tetapi bangsa Israel sendiri yang meminta. Ketika Tuhan mau meminta, mereka dekat kepada Tuhan, tetapi mereka takut karena belum biasa. Mereka bilang kepada Musa, ya, engkau aja yang naik, kau aja yang menghadapi Tuhan, dan bilang ke Tuhan, kira-kira begitu saudara ya, apa saja yang Tuhan perintahkan kami sanggup lakukan. Dengan kata lain, mereka mau bikin covenant berdasarkan bilateral. Apa yang kau perintahkan kami sanggup lakukan, dan lakukan kami berdasarkan apa yang kami sanggup lakukan. Saudari, yang terjadi adalah Tuhan harus memberikan, lalu kemudian pada akhirnya manusia sadar dan berseru untuk juru selamat, karena kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita tidak bisa menggenapi peraturan-peraturan, itu syarat-syarat yang diminta di dalam Taurat itu saudari ya. Sebab itulah Tuhan akhirnya mengganti dengan New Covenant, dan New Covenant, perjanjian baru itu memenuhi, bahkan melampaui daripada ekspektasi, karena memenuhi seluruh covenant yang pernah dibuat oleh Allah dengan manusia, sehingga perjanjian baru ini dipenuhi oleh Yesus aja, bukan oleh manusia, pribadi Yesus, dan oleh sebab itu dimateraikan oleh darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Kita sudah belajar, darah adalah kehidupan saudari. Ya, darah kehidupan, dan nilai darah atau nilai kehidupan yang paling tinggi ada dari darah. Dan ketika pribadi yang memiliki darah itu paling berkuasa, paling dahsyat, maka darah itu ataupun kehidupan yang diberikan juga paling berkuasa saudari ya, kuasanya, karena darah Yesus itulah yang paling berkuasa, paling tinggi, maka dia paling memiliki otoritas. Sebab itulah perjanjian baru memiliki otoritas paling tinggi, paling mahal, karena dibayar oleh darah anak domba Allah, dan kekal, sehingga terus berlangsung, tidak akan berubah ya saudari. Itu dia, dan inti ataupun juga model dari perjanjian baru selalu diinisiatifkan oleh Tuhan. Kalau sebelumnya dalam perjanjian lama selalu tentang manusia, karena nafas perjanjian lama adalah siapa yang melakukannya akan hidup olehnya, jadi oleh kemampuan manusia. Tetapi perjanjian baru tidak seperti itu. Tetapi perjanjian baru senantiasa oleh Tuhan. Aku sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, aku sendiri menyelamatkan, akulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari, aku sendiri yang akan bermurah hati, aku akan bermurah hati, sehingga tidak mengingat lagi dosa mereka dan menghapuskan juga pelanggaran mereka. Itu yang Yesus lakukan, bukan karena manusia lakukan, kita lakukan, tetapi Yesus inisiatif Tuhan sendiri saudari. Dan lewat New Covenant inilah Tuhan menyatakan sepenuhnya kasihnya, kuasanya, dan setianya. Dan dari situ kita melihat bahwa bagaimana kita melihat kuasa Tuhan saudari adalah ketika kita dengan totalitas mempercayai Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber jawaban, sumber sukacita, damai sejahtera, sumber kebahagiaan kita. Itu kuasa saudari. Tapi benar-benar bukan kita berfokus pada berkatnya,
Saudara-saudari, kekuatan, kuasa adalah ketika kita menjadikan Tuhan sumber lewat persekutuan yang erat dengan Dia. Jadi Anda melihat bahwa tujuan kita menerima berkat bukan fokus pada berkatnya, tetapi kepada pribadinya. Dan ini kita juga lihat bahwa kira-kira ada 6 perjanjian secara umum yang Tuhan buat dengan manusia, mulai dari Adam, kemudian Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan Yesus. Anda sudah melihat ini, dan berkat yang Dia berikan juga meningkat terus, saudari. Dari keselamatan, berkat bagi anak manusia, umat Tuhan, berkat dari ketaatan. Dan saat ini Yesus taat, Anda yang diberkati. Kalau dulu zaman Musa belum ada pengenapan Yesus, maka harus manusia sendiri. Kemudian berkat raja, dan terakhir berkat anak, saudari. Amin ya. Jadi ini yang disediakan, tetapi fokus kita bukan pada berkatnya, tetapi melihat kasih Tuhan. Semua diberikan karena kasih, kesetiaan, dan kuasa Tuhan. Akhirnya kita bisa tertarik bersekutu sama Tuhan dan hidup dengan cara-caranya, saudari. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kagum dengan pribadinya. Amin ya. Dan sekarang disinilah kita akan maju tentang New Covenant, karena Yesus menggenapi segalanya di dalam New Covenant, perjanjian baru. Nah, saudara-saudari, New Covenant juga ada gambarannya di dalam perjanjian lama. Dan New Covenant ini diikat karena kasih, dibuat karena kasih. Di dalam perjanjian lama, suatu ketika ada perjanjian yang dibuat, persahabatan yang karena kasih antara Yonatan, yaitu anak Saul, dan saat itu Saul adalah raja, sehingga Yonatan adalah anak raja, saudari. Ya. Kemudian mereka, karena itulah kita baca dalam 1 Samuel 18 ayat 3 dan 4, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, saudari. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Karena demikian besar kasih Allah kepada kita sehingga diberikan anaknya. Jadi Yonatan, anak raja, status itu ya, kita melihat gambaran, saudara, bukan pribadinya ya. Yonatan kemudian ketika mengikat covenant, perjanjian ini adalah covenant, menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan kepada Daud. Juga baju perangnya, ataupun terjemahan aslinya adalah baju-bajunya, garments, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya, saudari. Jadi ketika covenant itu dibuat, Yonatan anak raja, maka dia berikan 4 hal ini, saudara. Dan ini adalah lambang-lambang. Jubah adalah lambang dari posisi, status, saudari. Dan saat itu status dia adalah anak raja. Dia memberikan kepada Daud. Oleh sebab itulah, maka yang naik tahta kemudian adalah Daud, untuk menunjukkan tentang New Covenant. Allah melihat New Covenant begitu penting dan sumber daripada pemulihan kita, maka dia harus menaruh kuat. Dan Yonatan sama seperti Yesus, anak Allah, anak raja, harus mati supaya warisannya, posisinya diberikan kepada Daud, dengan notabene kepada kita, saudari. Ketika Yesus mati, maka status Yesus sebagai anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, maksudnya adalah orang-orang kita yang berhak menerima janji-janji Allah, diberikan kepada kita, saudari. Kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, tulisan surat Paulus, yang dimaksud dengan ahli waris kerajaan adalah mereka yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi janji-janji Allah dulu berdasarkan syarat perbuatan kita, tapi sekarang diberikan sebagai ahli waris kepadanya. Amin, saudara. Kemudian baju perang atau bahasa aslinya garment, saudara, bukannya baju perang doang, tetapi saat itu seorang yang penting, ya, panglima juga memakai garment yang luarnya adalah baju perang sesuai dengan jabatannya, tetapi kemudian dalamnya adalah status-statusnya dan kepemilikannya. Semakin dia memiliki sesuatu yang banyak, maka di dalamnya baju-bajunya adalah yang juga menunjukkan statusnya ataupun positionnya, pemilikan. Jadi baju perang, garments dalam bahasa Inggrisnya, itu menunjukkan possession, apa yang dia miliki, karena itu menempel kepada tubuhnya langsung, saudari, ya. Dan Yesus memiliki kebenaran, kekudusan, kesembuhan, kelayakan. Anda ingat suatu ketika ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekarang itu adalah milik Tuhan Yesus, sekarang diberikan kepada Anda dan saya. Jadi secara roh, Anda dan saya adalah orang benar, kudus, telah disembuhkan, disejahterakan, jadi anak Allah yang berkenan, didengarkan, saudari, secara roh.
Oke ya, jadi kita lihat. Lalu pedang dan panah itu bicara dalam pedang untuk pertempuran jarak dekat, panah jarak jauh, ini bicara kuasa, power. Jadi kita diberikan power. Perjanjian baru memberikan kita power. Di mana powernya? Di roh Tuhan, roh Allah, roh kudus. Dan juga tentu karunia roh dan buah roh, saudari. Ya, jadi karunia roh dan buah roh, kesabaran, kasih, kemurahan, sudah diberikan kepada Anda sebagai benih. Ya, di dalam roh. Ya. Lalu ikat pinggang, zaman dulu ikat pinggang yang dipakai oleh prajurit alias seperti ini, saudara-saudari. Satu untuk menaruh dagger, ada tempat menaruh dagger, satu untuk menaruh pedang, saudara-saudari ya. Dan ini selalu nempel sama mereka, selalu mengikuti mereka. Karena inilah yang membuat melindungi mereka setiap saat, bahkan ketika tidur banyak dari prajurit yang tetap memakai ini supaya mereka terus dilindungi. Jadi ikat pinggang bicara tentang protection, perlindungan, dukungan, dan bicara kesetiaan. Anda dan saya di dalam New Covenant mendapat perlindungan Tuhan, dukungan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Bukan karena kita setia, tetapi karena kita di bawah New Covenant, saudari. Anda lihat ini. Tetapi masalahnya adalah ini dimateraikan oleh darah yang kekal, di darah Yesus, roh kekekalan. Ini semua di dalam roh. Di dalam roh kita sudah memiliki semua ini. Makanya 2 Korintus 5:17 katakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Manusia daging. Yang baru sudah datang. Apa yang baru? Manusia roh. Jadi kehidupan lama kita karena dosa, maka roh kita mati, yang hidup adalah manusia daging kita. Tetapi sekarang kita telah terima Yesus, kita hidup dalam New Covenant, maka kita harus menyadari kita ini manusia roh. Kesadaran kita kadang masing berdasarkan manusia daging. Nah, jiwa kita netral, tergantung siapa yang paling kuat mempengaruhinya. Ketika kita mengizinkan daging mempengaruhi, maka jiwa kita selalu ngikutin apa yang dikatakan dunia dan daging ini, saudari. Ya, daging bukan semuanya jelek, daging tapi adalah hal-hal yang sekedar natural yang kita bisa ngerti, yang semua yang serba kelihatan. Tetapi kita sekarang manusia roh, telah diberikan posisi sebagai anak Allah, ahli waris, punya secara roh Anda benar, kudus, sembuh total, saudara ya. Secara power juga Anda juga punya power, otoritas, dan punya karunia, punya buah roh, dan Anda juga dilindungi secara roh. Tetapi masalahnya, kenapa kalau gitu saya nggak lihat, Pak, kuasanya, otoritasnya, mungkin perlindungannya, ya, saya nggak lihat. Ya, apa? Iya, saya benar. Saudara, Anda benar berdasarkan roh, bukan karena perbuatan. Yang menjadi masalah adalah Anda dan saya harus terus menyadari saya manusia roh, sehingga jiwa kita di overflow, dipenuhi dengan keyakinan, kesadaran apa yang terjadi di roh, sehingga akhirnya jiwa kita tunduk, percaya pada hal ini, ya, dan kemudian daging akan mengikuti. Saudara harus tahu, Alkitab kebenaran menunjukkan roh memiliki otoritas paling tinggi, kemudian jiwa, kemudian baru tubuh ataupun daging, hal-hal flesh yang kelihatan. Jadi bukan flesh, tetapi kalau manusia daging, flesh lah yang jadi nomor satu, mempengaruhi jiwa sehingga rohnya tidak kelihatan. Tetapi kita manusia roh, roh yang paling tinggi ini harus mempengaruhi jiwa. Jiwa harus ngikutin. Engkau sudah disembuhkan, Tuhan ada di pihakmu, jiwa engkau harus tenang. Tapi masalahnya adalah kita kadang lebih sadar pada yang daging. Masalah besar yang kita lihat, akhirnya kita gelisah, jiwa kita gelisah. Seharusnya kita melihat Tuhan ada di pihak saya menang, saya ada kuasa, dilindungi, Tuhan setia sama saya, maka jiwa kita harus tunduk, jadi tenang, ya, percaya, maka Anda akan melihat manifestasi di dalam dunia nyata terlihat. Ya, itulah yang kita terus lakukan, itulah yang membuat kita harus Roma 12 berubah oleh pembaruan budi, saudari. Kita terus berubah berdasarkan apa kata roh, saudari. Ya, ini dia yang terjadi. Jadi Anda melihat New Covenant memberikan Anda posisi, possession, power, protection di dalam cerita Jonathan dan Daud diperlihatkan dengan pemberian Jonathan yang adalah anak raja. Tetapi kemudian, saudara, perjanjian baru pun punya. Mungkin Anda nggak sadar bahwa perumpamaan anak yang hilang itu menunjukkan New Covenant. Itu ketika disampaikan oleh Yesus,
Orang-orang Yahudi yang biasa dengan Taurat bingung. Anak ini harusnya dirajam, anak ini harusnya dibuang, anak ini harusnya nggak diterima, saudari. Ya, bahkan anak sulung atau kakaknya sendiri pun marah ketika anak bungsu diterima. Tetapi itulah New Covenant, nggak masuk akal di standar dunia, manusia dunia. Di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 20 kita ngelihat, Anda sudah tahu ceritanya, ya saudara, ketika anak bungsu ini dia makan dari ampas babi aja susah, dia akhirnya pulang. Dan apa ekspektasinya ketika pulang? Adalah kesadarannya ketika pulang adalah dia sadar akan dosa. Anda lihat, Bapak, aku telah berdosa, kemudian aku tidak layak. Kesadarannya adalah dosanya dan tidak layaknya. Oleh sebab itulah ekspektasi dia, harapan dia, Bapak cukup jadikan aku budakmu, orang upahanmu, pegawaimu, saudari. Saudari, ketika kita fokus terus pada diri kita, pasti kita akan melihat bahwa kita ini pasti berbuat dosa dan pasti ada hal yang nggak membuat kita layak, sehingga kita tidak mengharapkan sesuatu yang besar dari Allah. Dan inilah masalahnya. Pola pikir kita masih pola pikir Taurat Perjanjian Lama. Tetapi lihat apa yang dikasih unjuk oleh Bapaknya, ya, yang menunjukkan Perjanjian Baru. Maka ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, oleh kasih. Inilah Perjanjian Baru, begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga diberikan anak yang tunggal. Ayahnya berlari mendapatkan, lalu merangkul, mencium anak bungsu ini yang jorok, kotor, bau. Dia berhubungan dengan babi. Babi adalah binatang haram, saudari, enggak dideketin oleh orang Israel saat itu. Dia jadi benar-benar najis. Tetapi bapaknya merangkul dan cium. Pasti dia bau binatang, bau kotoran babi, jorok, kotor, tapi dirangkul, dicium, saudari. Karena kasih memberi jauh melampaui daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan, dan lebih daripada yang kita layak, saudara. Kemudian ayat itu nggak berhenti, lekas kasih jubah, cincin, dan sepatu pada kakinya. Bahkan di ayat selanjutnya kemudian Bapak itu suruh sembeli lembu yang tambun untuk pesta, saudara. Ini nggak pernah dipikirkan oleh anak bungsu itu, ya, karena kesadarannya pada ketidaklayakan dan dosanya. Saudara, ini juga sama. Ini New Covenant. Dia memberikan pertama jubah. Bapak itu memberikan jubah. Artinya status anak itu kembali. Jubah yang terbaik, saudara. Dikatakan jubah yang terbaik, yang termahal. Jubah yang terbaik adalah yang termahal. Yang termahal adalah sesuatu yang jubah yang dibayar yang mahal. Dan paling mahal adalah jubah yang dicelap dengan darah anak domba Allah. Darah yang mahal. Lebih mahal dari segala sesuatu. Itulah jubah yang terbaik, jubah keselamatan. Anda bukan hanya ketika diberikan jubah keselamatan, tapi menjadikan Anda anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, yang layak mendapatkan janji-janji Allah. Alkitab ngomong gitu. Kemudian, saudari, Anda diberikan cincin. Cincin pada saat itu bicara power, kekuatan. Anda ingat ketika Raja di dalam Esther memberikan cincin kepada Mordekai, maka dia memberikan otoritas. Yusuf ketika diangkat jadi orang nomor 2 dikasih cincin, itu bicara otoritas, power, saudari. Amin ya. Kemudian Anda ngelihat lagi, Bapak itu potong lembu, kekayaannya sekarang itu berarti apa? Berarti segala miliknya pun sekarang menjadi milik anak itu kembali, saudari. Dari mana saya tahu itu lembu? Karena anak sulung kemudian dia marah, dia bilang, Bapak, engkau nggak pernah kasih aku, ya, untuk berpesta dengan teman-temannya seekor lembu untuk disembeli, ya. Nah, tapi bapaknya bilang, nah, apa yang aku punya, my possession, gitu, adalah kamu punya juga. Jadi itu bicara tentang anak lembu tambun, bicara tentang possession. Inilah Perjanjian Baru membuat Anda kembali menerima kepunyaan Allah, apa yang dimiliki oleh Allah. Dan terakhir tentunya adalah dia dikasih sepatu. Dalam bahasa aslinya adalah sandal, saudara. Dia dipeluk, dicium, dirangkul, dicium, dan dikasih sepatu. Bicara protection. Karena dengan Anda dikasih sepatu, maka kaki Anda terlindungi dari batu, dari beling, ya, dari luka,
Ketika Anda dirangkul, dicium, Anda sedang dikasih unjuk, Bapak itu sedang kasih unjuk kepada orang-orang bahwa sekarang dia mendukung kembali anaknya, dia melindungi anaknya. Jadi sandal, peluk, cium adalah protection buat kita. Jadi saudara lihat, perjanjian baru sedang kita nggak sadari telah memberikan kita 4P, position, possession, power, and protection, saudari. Apa yang menjadi milik Tuhan? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Dan puncak dari New Covenant itu adalah perjamuan kudus, saudari. Ketika Anda menerima perjamuan kudus, 1 Korintus 11 kemudian mengatakan di 24-26, tapi saya baca di sini, saudara, 25-nya ini, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Saudara-saudari, perjanjian baru kita adalah di dalam darah. Darah adalah kehidupan Tuhan. Jadi perjanjian baru ini adalah oleh karena kehidupan, ditopang oleh kehidupan Tuhan. Ketika Anda hidup dalam perjanjian baru, itu darah Tuhan, kehidupan Tuhan mengalir kepada Anda dan saya. Di mana posisi Tuhan, kehidupan Tuhan memiliki posisi, anak Allah, ahli waris menjadi milik Anda, mengalir dalam Anda. Possession Tuhan, kebenaran, kekudusan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan mengalir kepada Anda dan saya. Juga power Tuhan, kekuatan, otoritas Tuhan, roh Tuhan, karunia roh, buah roh mengalir. Protection Tuhan juga sama, perlindungan, dukungan, kesetiaan mengalir pada Anda dan saya. Saudari, ya. Maka dijelaskan lagi, setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian, bukan kebangkitan, tapi kematian. Kenapa? Karena warisan baru bisa diterima ketika yang pemiliknya meninggal. Ketika Yesus mengatakan beritakan kematian, artinya supaya kita sadar, kamu sekarang menerima warisan. Apa yang dimiliki Tuhan diberikan kepada Anda dan saya, saudari. Amin. Dan itulah yang kita miliki dan kita terima dalam perjanjian baru yang dimateri dengan saudara New Covenant, atau dengan dan ditandai juga dengan perjamuan kudus, saudari. Amin, saudara. Mungkin buat Anda, sebagian dari Anda melihat ini seperti pengajaran. Tidak, saudara-saudari. Yang kita sedang ajak di dalam PA bukan sekedar pengajaran, tetapi menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hal ini adalah dalam roh sudah sempurna, tetapi di dalam kenyataan jiwa kita masing sering tidak membiarkan jiwa kita terekspos dengan kebenaran ini. Saudara-saudari, sadari, maka yang nyata, realitas daging ataupun realitas nyata akan mengikuti apa yang roh telah nyatakan. Renungkan itu, hidupkan itu, dan mulai lihatlah hal-hal yang besar terjadi dalam hidup Anda dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.